Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di ruang belajar untuk mata kuliah SAK Etap atau Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Untuk di sesi kali ini kita akan membahas terkait dengan di pokok bahasan ruang lingkup SAK Etap. Apa sih ruang lingkup SAK Etap itu? Sedangkan capaian pembelajaran yang akan kita capai bersama-sama untuk di pokok bahasan ruang lingkup SAK Etap adalah mahasiswa mampu memahami ruang lingkup dari SAK Etap itu sendiri. Dengan agenda pokok pembahasan untuk di pokok bahasan ruang lingkup SAK Etap, subpokok bahasan yang pertama adalah tentang standar akuntansi entitas tanpa akuntabilitas publik. Yang kedua adalah manfaat dari standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik. Dan yang ketiga adalah isi dari standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik. Dan yang keempat adalah ruang lingkup SAK Etap dan perbedaannya antara PSAK dan SAK Etap. Sedikit ada pertanyaan sebagai cemilan Anda untuk di sesi kali ini ya, dan menjadi renungan kita bersama. Yang pertama, mungkin bisa Anda jawab sebelum mengikuti untuk di slide ini. Jadi yang pertama adalah jelaskan dan berikan contoh tentang biaya historis dan biaya perolehan. Biaya kini atau current cost, nilai realisasi atau penyelesaian ya, dan nilai sekarang terkait dengan di SAK Etap. Yang kedua, jelaskan antara pengakuan dan pengukuran unsur-unsur laporan keuangan di SAK Etap. Yang ketiga adalah informasi apa saja yang disajikan dalam kelima laporan keuangan yang ada di dalam SAK Etap. Sesuai dengan capaian pembelajaran, untuk subpokok bahasan yang pertama adalah terkait dengan di standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik. Kita memahami apa sih sebenarnya SAK Etap itu sendiri atau standar akuntansi keuangan tanpa akuntabilitas publik itu. SAK Etap ya, atau yang biasa kita sebut dengan standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Lalu apa sebenarnya dari entitas tanpa akuntabilitas publik itu? Jadi pengertian entitas tanpa akuntabilitas publik ada yang pertama adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan. Artinya, entitas tersebut tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan bukan perusahaan bank, bukan perusahaan asuransi, bukan perusahaan pialang atau pedagang efek, bukan perusahaan dana pensiun, dan bukan perusahaan reksadana, serta bukan perusahaan bank investasi. Itu adalah entitas tanpa akuntabilitas. Perlu diingat dari pengertian ini. Jadi, jika ada sebuah entitas yang tidak termasuk dari kategori ini, berarti bisa dikategorikan entitas tanpa akuntabilitas publik. Maka, dia terkait dengan penyajian dari laporan keuangannya dapat menggunakan SAK Etap. Pengertian yang kedua,
terkait dengan di entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum atau general purpose financial statement bagi pengguna eksternal. Jadi entitas tersebut walaupun tanpa akuntabilitas publik, tapi entitas tersebut juga menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum. Jadi bagi pengguna eksternal. Contohnya untuk pengguna eksternal, pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha. Istilahnya adalah pemilik yang terima bersih. Yang kedua ada kreditur. Dan yang selanjutnya ada lembaga pemeringkat kredit. Itu terkait dengan entitas tanpa akuntabilitas publik. Jadi untuk SAK etap itu sendiri bisa dikatakan adalah PSAK yang disederhanakan. Jadi terkait dengan di SAK etap itu adalah pilihan ya pada alternatif standar yang lebih sederhana. Jadi ada beberapa standar akuntansi keuangan. Jadi ada yang paling rumit, itu sesuai dengan pertemuan atau penjelasan sebelumnya ada PSAK. Jadi ada pilihan yang sederhana. Tidak hanya kaitan di kesederhanaan di PSAK-nya, tapi juga penyederhanaan pengakuan dan pengukuran. Itu untuk pengakuan maupun pengukuran di dalam SAK etap. Lalu apa manfaat dari SAK etap itu sendiri? Jadi manfaat dari SAK etap itu sendiri, jadi dengan adanya SAK etap, diharapkan perusahaan kecil menengah mampu untuk menyusun laporan keuangan sendiri. Itu adalah harapan dari adanya SAK etap. Yang kedua, dapat diaudit dan mendapatkan opini dari auditor, sehingga dapat menggunakan laporan keuangan untuk mendapatkan dana dari kreditur. Misalnya dari bank untuk pengembangan yang lebih luas usahanya. Manfaat dari SAK etap itu sendiri yang kedua adalah lebih sederhana dibandingkan dengan PSAK yang berbasis IFRS, sehingga lebih mudah dalam implementasinya. Dan yang ketiga, manfaat dari SAK etap itu adalah tetap memberikan informasi yang handal dalam penyajian laporan keuangan. Lalu bagaimana SAK etap itu disusun? Jadi SAK etap itu disusun dengan mengadopsi IFRS, International Financial Report Standard, for SMES. Jadi IFRS for SMES atau International Financial Reporting Standard for Small and Medium Size Entity, dengan dimodifikasi menyesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia dan dibuat lebih ringkas. Walaupun seperti itu, jadi SAK etap itu masih memerlukan professional adjustment, tetapi tidak sebanyak yang ada dalam PSAK berbasis IFRS. Karena target dari IFRS itu sendiri adalah perusahaan menengah ke bawah. Itu adalah dari kajian terkait dengan di SAK etap. Jadi perlu dipahami kalau Anda buka kitab atau buku SAK etap, jadi kriteria dari etap itu sendiri, jadi tadi sudah saya jelaskan, jadi tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan, tetapi tetap menerbitkan laporan keuangan. Jadi
dikatakan akuntabilitas publik signifikan itu adalah entitas jadi yang mengajukan ataupun terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jadi entitas tersebut menguasai aset sekelompok masyarakat ya, seperti bank, perusahaan, asuransi, pialang, pensiun, ya, reksadana atau bank investasi. Jadi entitas yang memiliki akuntabilitas publik seperti ya di atas tidak boleh menggunakan SHK Etap. Harus ya, tetapi dapat menggunakan SHK Etap itu ya jika regulasi mengizinkan. Jadi ruang lingkup yang terkait dengan di SHK Etap. Ada sebuah pertanyaan, apakah memiliki akuntabilitas publik? Yang pertama, perusahaan kecil yang memiliki saham di pasar modal. Silakan dijawab. Yang kedua, perusahaan manufaktur besar yang bukan emiten. Yang ketiga, bank umum besar bukan emiten. Dan yang keempat, entitas yang bisnis satu-satunya adalah pendapatan bunga atas uang yang dipinjamkan kepada nasabah. Entitas ini memperoleh semua dana dari seorang pemilik yang miliarder atau milioner. Jadi perusahaan kecil yang memiliki saham di pasar modal, ya, memiliki saham di pasar modal. Jadi ini masuk di perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik signifikan. Kenapa? Yang menerbitkan saham di pasar modal. Nah, perusahaan manufaktur besar tapi bukan emiten. Walaupun perusahaan manufaktur besar tapi dia bukan emiten, berarti boleh menggunakan etap. Bank umum besar tapi bukan emiten. Walaupun bukan emiten tapi dia dalam kategori bank. Ya, tidak boleh menggunakan etap. Ya. Kemudian entitas yang diri satu-satunya pendapatan bunga atas uang yang dipinjam kepada nasabah, berarti tidak termasuk dalam akuntabilitas publik. Ya. Beberapa isi SHK Etap silakan dibuka dalam kitabnya untuk SHK Etap. Yang pertama ada ruang lingkup, bab kedua konsep, bab yang ketiga penyajian laporan keuangan, kemudian 4 neraca, 5 laporan laba rugi, 6 laporan perubahan ekuitas, 7 laporan arus kas, 8 catatan atas laporan keuangan, 9 kebijakan akuntansi, 10 investasi pada efek tertentu, ya. Kemudian 11 persediaan sampai dengan 20 pendapatan. Ya. Sedangkan untuk perbedaannya antara SHK Etap dengan PSHK bisa Anda baca sendiri, ya. Untuk di materi yang nanti saya sajikan dalam slideshow, ya. Jadi itu untuk kaitannya di perbedaan. Ya. Saya cukupkan sekian. Jadi untuk sedikit penjelasan saya di ruang lingkup SHK Etap, ya. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua, dan untuk lebih jelasnya silahkan dibaca di materi, ya, di materi yang saya tampilkan, dan bisa diperhatikan untuk video saya ini dengan cermat, ya, sehingga kita bisa memahami, ya, terkait dengan apa saja yang ada dalam ruang lingkup SHK Etap itu sendiri. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.